Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kita mulai pertemuan kesekian ya. Jadi hari ini tetap kita bahas materi US. Jadi ada yang sudah pernah kalian alami materinya, ada yang belum dialami. Yang belum dialami pasti materi-materi kelas 9 semester 1 ujung dan semester 2 ya. Jadi ya sabar aja. Jadi terima mentah aja dulu. Semoga nanti pas mendapat materinya langsung dari guru-guru kalian di sekolah lebih cepat memahami. Gitu ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Berdoa dimulai. Oke, sip. Langsung meluncur. Kelihatan soalnya? Silakan disiapkan catatan, coret-coretan, barangkali dia mau bareng-bareng ngitung gitu ya. Kita mulai dari nomor 40 ke atas. Nanti dari mulai nomor satunya ke bawah mungkin dengan Kavita. Nomor 40 ini bicara tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat tapi variasinya, enggak fungsi kuadrat jujur gitu ya, artinya polos. Ini variasi, salah satu variasi dan lumayan jarang ada di soal-soal sekolah. Ya, jadi ini levelnya level soal US. Ada beberapa hal yang harus dipahami dulu untuk mengerjakan soal seperti ini secara konsep. Jadi kalau kalian nanti di mana-mana soal ketemu dengan fx ya, fungsi x, f dalam kurung x, maka ini bisa kita ubah menjadi y. Gitu ya. Jadi fx nama lainnya adalah y. Oke. Nah, ini sudah y ya. Nah, kalimat kedua, poin kedua yang penting adalah kalau nanti ketemu kapanpun, boleh di SMP, boleh di SMA, kalau ketemu kalimat titik potong, ya, jadi misalkan titik potong antara dua persamaan yang ada, maka tinggal kita samakan, artinya y ini, fx ini, y, anggaplah kita anggap y1, di sini y2, nilai y1 sama dengan y2, ya, fx sama dengan y. Ya, misalkan ini Apri, ini Ray, dia juga gitu ya, walaupun ini fx, ini y, jadi sama gitu. Nah, jadi tugas kita kalau kita mau mencari titik potong tinggal menyamakan aja. Y1 sama dengan Y2. Sip ya. Lanjut. Baru kita masukkan Y1 apa? Y1 tuh ini gitu ya. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan Y2 berapa? X min 1 ini nih. Gitu ya. X min 1. Sip. Setelah itu kita satu ruaskan. Ini kan masih beda ruas ya. Ini sama dengan ini pembatasnya. Maka kita punya sisi kiri dan sisi kanan atau ruas kiri, ruas kanan. Ini kita satukan. Jadi X ini ke sana, min 1 juga ke sana. Ingat kalau pindah lawan tanda ya. Plus jadi min, min jadi plus. Oke. Jadi X kuadrat plus 2X, yang kanan X menjadi min X, gitu ya. Lalu ini min 3, nah yang kanan min 1 menjadi plus 1. Gitu ya. Nah, karena X dan min 1 ini sudah pindah semua ke kiri, maka yang di kanan tidak ada apa-apa lagi. Sampai sini semoga paham ya. Ini berusaha pelan-pelan nih menjelaskannya. Nah, X kuadrat, 2X min X, berarti 2 dikurang 1 ya. Jadilah tinggal 1X. Min 3 ditambah 1, jadilah min 2, sama dengan 0. Nah, sampai sini kita sudah masuk ke fungsi kuadrat biasa. Jadi kita tinggal mencari faktor-faktornya saja. Nah, ingat, kalau di depan X kuadrat ini, ya tidak ada angka, berarti angkanya 1 ya. Nah, berarti 1 dikali min 2 adalah min 2. Nah, kita akan mencari perkalian, artinya kita mencari dua angka yang kalau dikalikan menjadi min 2.
Apa aja itu? Boleh 1 dikali min 2 atau min 1 dikali plus 2. 1 kali min 2 sama dengan min 2. Min 1 kali 2 juga sama dengan min 2. Sip ya. Ini kita masih punya 2 pasang, padahal kita harus memilih salah satu pasang aja. Ya, kita misalkan nanti ada 3 pasang atau 5 pasang, tetap kita harus mencari salah satu pasang saja. Gimana cara mencari yang benar? Kita jumlahkan kedua-duanya. Jadi 1 dikurang 2, di sini min 1 ditambah 2, gitu ya. Yang hasilnya berapa yang kita pilih? Yang hasilnya di sini 1 ya, plus 1 nih, yang x kuadrat plus x itu kan x kuadrat plus 1x, berarti hasilnya 1. Kita pilih itu. Nah, 1 dikurang 2 ini min 1. Min 1 tambah 2 ini 1. Oh, berarti yang ini yang kita pilih. Ya, jadi yang kita pilih untuk faktorisasi dari persamaan x kuadrat plus x min 2 adalah angka ini, angka min 1 dan angka 2. Nulisnya gimana? Nulisnya x min 1 udah hilang. Mana tuh? Tadi angkanya berapa di sini? Angkanya 1 kali min 2, ini min 1 kali 2 gitu ya. Jadi yang kita pilih min 1 dan 2, berarti angkanya x min 1 dan x plus 2. Tapi ini yang namanya faktorisasi, belum angkanya. Nah, angkanya berarti adalah tinggal kita lawan aja nih. Min 1 jadi 1, jadi x sama dengan 1. Ini x sama dengan min 2. Jadi kita punya 2 nilai, ya, 1 dan min 2, x-nya. Nah, di jawaban bentuknya bukan x sama dengan 1 dan x sama dengan min 2. Dia bentuknya titik, karena yang ditanya adalah salah satu koordinat. Kalau koordinat itu berarti x, y. Berarti x-nya sudah ketemu nih. X-nya itu kalau enggak 1, ya min 2. Tinggal 1, berapa atau min 2, berapa. Itu yang kita cari nih, y-nya berapa. Gitu ya. Nah, di pilihan jawaban, yang x-nya 1 atau min 2, adanya di A atau C. Jadi yang B tidak perlu kita pikirin ya. Yang B dan D tidak perlu kita pikirin, karena x-nya bukan nilai 1 atau min 2. Nah, karena di sini sama-sama min 2 nih, A dan C, ya sudah, berarti kita tinggal masukkan min 2. Kemana? Ya ke sini. Ke sini. Kita masukin ke sini. Nih, ke sini. Ya, yang dikit aja. Daripada x kuadrat plus 2x min 3, lebih baik kita masukin ke x min 1. Jadi, Y sama dengan x min 1. Nah, x-nya kan min 2 ya. Berarti Y sama dengan min 2 min 1. X-nya ganti min 2. Sama dengan min 3. Oh, berarti Y-nya adalah min 2, min 3. Ini jawabannya. Ya, terus kalau pakai ini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Gimana tuh? Jadi fx sama dengan x kuadrat, berarti apa? Min 2 kuadrat ya. Kan yang kita pakai min 2 kuadrat. Min 2 titik x-nya. Ditambah 2 kali min 2 atau 2x. 2 kali min 2 min 3. Min 2 kuadrat kan 4 ya. Tambah 2 kali min 2 min 4. 0 nih. Dikurang 3 sama dengan min 3. Sama aja. Ya, hasilnya sama aja. Oke. Nah, tapi gimana Kak kalau nantinya di sini ada 1 gitu. Yang di pilihan jawabannya ada 1 koma. Ya udah, kita masukkan angka 1 ini ke tadi lagi, ke x min 1 lagi. Jadi y sama dengan x min 1, misalnya x-nya 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti koordinatnya adalah x-nya 1, y-nya 0, 1,0. Ya, jadi jawabannya min 2, min 3 atau 1,0. Sip. Semoga dipahami. Agak panjang ya, karena memang harus menjelaskan konsep. Sok, silakan kalau mau ada yang tanya, boleh. Kalau mau yang di screenshot, boleh. Kalau yang memang nggak paham tapi malu bertanya, pastikan lihat ulang recordnya ya. Takutnya nanti di sekolah juga nggak diajarin, yang di sini dilupain. Nah, tapi keluar di ujian, selamat deh. Oke. Oh, ini hilang nih. Tadi ada, sorry, ini hilang. Suka hilang nih ya.
Nah, gitu. Jadi X yang kita pakai 2 ya. Boleh X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Sip, kalau sudah di screenshot, kita lanjut ke nomor 39. Ya, soalnya di bawah, pilihan jawabannya di atas. Tadi saya salah kopasnya. Masih berkaitan dengan fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu yang x kuadrat bla 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 itu kalau dibentuk grafik, nah grafiknya berbentuknya kurva, ya, bentuk kurva parabola namanya. Oke, ada yang belok, ada yang melengkung ke bawah, ada yang melengkung ke atas, gitu ya. Nah, kita diminta menggambarkan grafik fungsi dari x kuadrat min 2x min 8 dengan daerah asal min 3 lebih kecil sama dengan dari x, x lebih kecil sama dengan dari 5. Nah, sebenarnya tugas kita itu menentukan ininya dulu nih. Takutnya ada yang belum paham. Ini simbol-simbol ini dipelajari di kelas 7 waktu memahami tentang himpunan gitu ya. Nah, sekarang sekalian kita ulas. Jadi kalau ada simbol simbol himpunan seperti ini, kita ingin mencari anggota himpunan, maka ini kan ada tanda sama dengan ya, lebih kecil sama dengan yang garis di bawah. Berarti min 3-nya ikut. Ya, kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti min 3-nya tidak ikut. Nah, yang di sebelah kanannya 5 juga ada tanda sama dengannya, berarti 5-nya ikut. Nah, karena ini bilangan rasional, maka dia berurut ya. Jadi anggota dari X adalah mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Kalau ini bacanya genap misalnya, maka anggotanya adalah mulai min 2, 0, 2, 4, dan selanjutnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Karena anggotanya adalah min 3 sampai 5, ya, maka si grafik yang kita lihat adalah harusnya batasnya X-nya min 3 dan X-nya 5. Gitu ya. Nah, yang X-nya ada di min 3 dan 5, ternyata hanya A dan B. Gitu ya. Ini dan ini. Berarti grafik C dan D tidak perlu kita pikirin karena angka X-nya bukan min 2 dan bukan min 3 dan 5. Ya, di C min 2 dan 4, di D min 4 dan 2. Gitu ya. Nah, setelah itu kita pengen memasukkan angka-angka ini dari sini ke sini ya ke fungsi yang tadi diminta yaitu x kuadrat min 2x min 8. Gitu. Nah, tapi kita lihat aja, karena ini pilihan ganda ya, kita manfaatkan jawaban yang ada. Dari A dan B, kalau kita masukkan angka F min 3, nah kalau kita hitung di sini, nanti akan ada hasil. Kalau kita masukkan juga F5, kita hitung di sini, nanti akan ada hasil. Nah, tapi ternyata di gambar sini, min 3 tidak ada nilai Y-nya di sini. Nah, angka 5 di X juga tidak ada nilai Y-nya. Jadi kalau kita cari pun kita tidak mengetahui cocok atau tidaknya pada gambar ini. Ya. Nah, ternyata yang ada angkanya baik X dan Y adalah di titik bawah ini nih yang simetrinya. 1,8 atau 1,9. Nah, sudah, berarti kita tinggal masukkan aja yang X-nya 1 gitu ya. Nah, ingat kalau ini Fx, di atas ini Fx, lalu di bawah ini ada F1, maka semua X yang ada di persamaan akan kita ganti dengan 1. Nah, jadi tadinya X kuadrat menjadi 1 kuadrat. Min 2X menjadi min 2 kali 1. Ya. Jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. 1 kuadrat adalah 1, min 2 kali 1 adalah min 2, dikurang 8. 1 dikurang 10 sama dengan min 9. Oh, berarti X-nya 1, Y-nya min 9. Nah, jadi titik bawahnya adalah 1, min 9. Yang mana yang benar? Yang B. Begitu.
Ya, jadi kita nggak perlu mencari min 3 hasilnya berapa, min 2 hasilnya berapa, min 1 hasilnya berapa, sampai 5 hasilnya berapa. Ya, kalau ini esai, boleh dicari seperti itu. Tapi karena ini pilihan ganda, kita manfaatkan dari gambar yang ada untuk mengerjakan dengan secepat-cepatnya. Silakan di screenshot. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Oke. Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 38. Pernah merasa melihat gambar ini? Harusnya pernah ya. Di materi kelas 7. Jadi ceritanya ada garis-garis yang sejajar lalu dipotong oleh sebuah garis lain. Itu inti dari materi ini. Nah, ceritanya kita harus tahu dulu pengertian sejajar. Ini tadi baru saya ketik ya, tapi yang ini nggak ada di soal sebenarnya. Yang bawah coba lihat, barangkali masih terlihat. Jadi dua garis dikatakan saling sejajar. Ingat ya, kalimat sejajar ketentuannya adalah jika dua garis tersebut saat diperpanjang tidak terhingga, tidak pernah bertemu. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Misalnya nih, ini garis A, kita perpanjang terus sampai ke sana. Terus yang bawahnya kita panjang terus sampai ke sana. Yang B juga sama. Ke sana terus gitu ya. Nah, mereka tidak pernah bertemu. Ya, baik ke atas baik atau ke bawah, mereka tidak pernah bertemu, artinya A dan B ini saling sejajar. Gitu. Jadi kemiringannya sama. Sudut yang dibentuk sama. Oke. Nah, karena kemiringannya sama dan sudut yang dibentuk sama, maka sudut-sudut yang penempatannya sama, yang disebut dengan sudut sehadap, gitu ya. Contohnya apa? A2 dengan B2, ya. Ini besarnya sama. A2 itu sama dengan besarnya dengan sudut B2. Ya, apalagi misalnya A1 ya dengan B1. Nah, ini sama besar juga. A1 sama dengan sudut B1. Demikian juga A4 dengan B4, A3 dengan B3. Nah, itu yang perlu diketahui untuk dua garis sejajar. Oke. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui pengertian garis lurus. Kalau sebuah garis lurus dipotong oleh garis lain, maka misalkan ini ya, A nih, ya garis A dipotong oleh garis C, maka dia akan terbagi dua ini ya, dua daerah ya. Daerah dengan sudut A1 dengan daerah dengan sudut A2. Nah, yang namanya garis lurus, jadi dari sini sampai sini kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat karena garis lurus. Jadi A1 sudut A1 ditambah sudut A2 ini adalah 180. Ya, demikian juga kalau sudut ini A2 dengan A3. Ya, jadi garis A yang dipotong oleh garis C dipotong oleh garis A. Jadi terbentuk sudut A2 dan A3. Jadi sudut A2 ditambah sudut A3 juga sama 180 derajat. Oke. Nah, dengan modal ini kita bisa mengerjakan nomor 38. Gimana tuh? Yang ditanya B3 gitu ya. Kan kita tahu ya bahwa A2 ini sudut A2 ditambah sudut A3 itu kan 180 gitu ya. Nah,
sudut A2 dengan ditambah sudut A3 itu kan sama aja, karena A dan B itu adalah sejajar, sama aja dengan sudut B2 ditambah sudut B3. Ya, sudut A2 ditambah sudut A3 itu sama dengan sudut B2 ditambah sudut B3. Nilainya 180. Gitu ya. Nah, katanya di sini A278. Karena A278, maka B2 juga 78. Yang tanya B3 ya. Nah, berapakah sudut B3 jika 78 tambah sudut B3 sama dengan 180? Ya udah, berarti sudut B3 sama dengan 180 dikurang 78. Berapa tuh? 102 derajat. Gitu ya, jawabannya ini. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang lainnya. Misalnya yang ditanya adalah sudut A4. Gitu ya. Nah, kita harus tahu juga bahwa sudut A2 dengan sudut A4 itu adalah saling bertolak belakang namanya. Ya, saling bertolak belakang. Demikian juga sudut A1 dengan sudut A3. Ya, sudut B1 dengan B3. Sudut B2 dengan B4. Nah, itu saling bertolak belakang. Kalau sudut-sudut saling bertolak belakang, besar sudutnya adalah sama. Jadi sudut A2 besarnya sama dengan sudut A4. Gitu ya. Atau sudut B1 besarnya sama dengan sudut B3. Gitu ya. Nah, berarti dengan mengetahui konsep-konsep ini tentang garis lurus, tentang garis sejajar, tentang sudut-sudut mana yang sama, mana sudut-sudut yang jumlahnya 180. Nah, semua soal-soal terkait sudut seperti ini biasanya sudah gampang banget untuk dikerjakan. Gitu ya. Sip, Tok, silakan di screen dulu. Yang mau tanya boleh. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke nomor 37. Jari-jari alas sebuah kerucut. Nah, ini sudah kalian pelajari ya, sedang dipelajari seperti ini. Bangun ruang selengkung. Jadi dari apa tuh namanya, persamaan kuadrat, terus eksponen ya, terus ke persamaan kuadrat, baru ke bangun ruang selengkung gitu. Ada beberapa sekolah yang sudah nyampe, ada yang beberapa sekolah yang belum nyampe gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau yang belum nyampe, kita terima aja dulu. Kita main kerucut. Tahu kerucut ya? Kerucut itu bentuknya anggaplah seperti ini. Tuh. Kita buat seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi ini alasnya berbentuk lingkaran. Lalu nanti di sini ada tinggi yang tegak lurus dengan diameter lingkaran alas, dan di sini ada garis pelukis, simbolnya S, simbolnya T, di sini ada R, kita jari-jari. Ya, jadi hubungan antara RT dan S, hubungan jari-jari tinggi dan garis pelukis, ya sama seperti segitiga siku-siku, karena tingginya saling tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, di mana-mana soal US, UN, waktu masih ada UN ya, PAS dan segala macamnya, kalau bicara tentang segitiga siku-siku, tidak terlepas dari yang namanya triple Pythagoras, pasangan angka-angka yang bulat gitu ya. Apa aja itu? 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8,
15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Kenapa saya nulisnya belakangan dan dengan warna yang berbeda? Karena inilah poin utamanya. Apa poin utama maksudnya? Jadi si merah-merah ini adalah garis miring yang bertindak sebagai garis miring atau sebagai garis pelukis kalau dikerucut. Nah, yang biru-biru ini bebas, boleh tinggi, boleh jari-jari, boleh ketuker, nggak masalah, gitu ya. Nah, ini adalah angka dasar. Ingat ya, angka dasar. Angka dasar itu bisa dikalikan atau dibagi. Misalkan dikalikan, ya, yang pola ini berarti 3, 4, 5, yang menjadi 6, 8, 10. Misalkan dikali 3, 9, 12, 15, dan selanjutnya. Nah, misalnya angka dasarnya ini mau dibagi 2. Misalnya yang ini nih, 5, 12, 13. Kita bagi 2 maunya, berarti 2,5, 6, dan 6,5. Gitu. Jadi boleh diakalikan dan boleh dibagi. Yang jelas ini harus dihafalkan selama kelas 9. Ya, syukur-syukur kalau bisa bertahan sampai kelas 10 karena ini akan dipakai sampai kelas 10 dalam mempelajari trigonometri, ya. Akan sangat membantu. Oke, kita masuk ke soal lagi. Kita masukkan angka-angkanya di gambar. Jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 cm. Berarti jari-jarinya 3,5 cm. Tingginya 12. Tingginya 12. Nah, berarti kita ingin mencari garis pelukis ya. Garis pelukis berarti sisi miringnya. Nah, kita lihat dulu si 3,5 dan 12 ini ada nggak pasangan di triple Pythagoras ini? Kita lihat di sini ada 12 ya. Di sini ada 12, di sini ada 12, tapi di deretan ini tidak ada 3,5. Berarti bukan ini yang dimaksud pasangannya. Nah, kita lihat lagi yang memungkinkan ada hubungan dengan 3,5. Apa itu? 7. Ya, 3,5 kali 2 adalah 7. Nah, betul nggak? 12 dikali 2, 24. Betul ya? 12 dikali 2, 24. Berarti apa yang dikali 2 supaya 25? Saya ulang ya. 3,5 dikali 2 kan 7. 12 dikali 2 kan 24. Oh, berarti ini juga ada sebuah angka yang kalau dikalikan 2 hasilnya 25. Berapa itu? Yaitu 12,5. Oh, berarti garis pelukis ini panjangnya 12,5. Bisa nggak mencari secara manual kalau ini ngapal? Boleh. Caranya kan ini sisi miring ya. Berarti S adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat gitu ya. Akar dari 144 ditambah berapa ya? 12,25 kalau salah. Nah, ini nanti diakarkan ketemulah 12,5. Jadi boleh seperti ini. Kalau nggak hafal, kalau hafal enak, lebih membantu. Oke, udah ketemu nih semua unsur-unsurnya, baru kita masuk ke soal utama. Oke, soal utamanya yaitu luas kerucut. Luas kerucut. Luas kerucut berarti luas permukaan seluruhnya. Apa aja itu? Yaitu luas alas dan luas selimut. Luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya itu adalah lingkaran, berarti rumusnya pi r kuadrat. Ya, luas selimut kerucut peres pi r s, ya peres gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ini kan pi-nya 22/7 ya, dikasih tahu ya. 2/7. Ini kan kali r kuadrat nih. Berarti kan kali 3,5 kuadrat atau kali 3,5 dikali 3,5 kan gitu. Nah, ini akan nyusahin. Kenapa nyusahin? Karena ini ada koma-komanya. Supaya nggak nyusahin, kita ubah bentuknya. Bentuknya gimana? 3,5 kita jadikan bentuknya 7/2. Karena 7/2 adalah 3,5. Ini juga sama, 7/2. Sip. Ditambah pi. 22/7. R 7/2. S 12,5. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal coret-coret dulu ya, jangan dihitung dulu. Kan sama-sama 7 nih.
7 bisa kita coret, jebret, jebret, habis. 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, berarti di sini 11 kali 7, 11 kali 3,5 ya, sorry. Kan 7 bagi 2, 3,5. 3,5. Ditambah 7 dengan 7 coret, 22 dengan 2, 11. Nah, di sini 11 dikali 12,5. Nah, sampai sini sudah cukup sangat membantu dibanding tadi kita tulis 3,5 kali 3,5. Nah, setelah itu ada 11 kali 3,5 ditambah 11 kali 12,5. Nah, ini kalau kita paham tentang perkalian matematika dan sudah sering mempraktekkan, ini kita bisa menyederhanakan nih menghitungnya. Ya. Daripada kalian hitung 11 kali 3,5 yaitu 38,5 dan 11 kali 12,5 yaitu berapa nih? 1327,5 ya. Itu pun sudah dengan cara cepat ngitung ya karena perkalian 11. Nah, lebih baik kita pakai cara distributif karena masing-masing punya angka 11, ini 11, maka 11-nya keluar. Gitu. Nah, sisanya di dalam berapa? Yang belah sini 3,5. Terus yang di sini berapa? 12,5. Ya, tambah kan tandanya 12,5. Nah, berarti apa? 11 dikali 3,5 tambah 12,5 yaitu 16 gitu. Ya, udah lebih mudah nih. Udah satu kali ngitung. Tadi kan 2 kali ngitung ya. Karena satu kali ngitung aja 11 kali 16. Nah, 11 kali 16 kan ada cara cepatnya ya. Apa itu? Apapun bilangan kali 11, berarti bilangan itu kita bagi-bagi. 1, 6. Kalau nanti ada 3 angka, misalkan 163, kalau 3 di sini, ya dipisahin gitu. Nah, terus karena ini cuma 2 angka, ya dipisahin 2 gini. Terus gimana? Ya udah jumlahin tengah-tengahnya. 1 tambah 6 berapa? 7. Nah, gitu. Jadilah 11 kali 16 adalah 176. Oke, nanti diulang-ulang lagi ya keterangannya biar makin paham dan bisa menggunakan cara cepat ngitungnya. Jadi nggak semua soal matematik itu begitu ketemu perkalian, penjumlahan itu dihitung dengan coret-coretan. Sampai penuh itu coretan ya. Mana tulisannya segede-gede ubi lagi. Ya kan jadi penuh banget ya. Sedangkan di ujian itu biasanya cuma dikasih kertas buat nyoret-nyoret itu cuma 1 lembar, 1 halaman. Ya. Oke, jadi penting untuk menguasai bagaimana metode perkalian sederhana. Ya, caranya ya harus terus dicoba ya. Oke, kalau sudah di screenshot kita masuk ke nomor 36. Nah, ini persamaan garis lurus materi kelas 8. Materi favorit saya nih karena banyak banget trik cepat dalam materi ini gitu ya. Kalau saya bilang sih kalau soal-soal UN, US gitu dapat materi PGL itu soal-soal bonus gitu karena ngerjainnya cepat bisa 10 detik selesai gitu. Nah, jadi diminta persamaan garis dari sebuah grafik yang ada ya, di mana nilai X-nya di sini adalah 4,0 gitu ya. Nilai Y-nya 0,-3. Nah, biasanya kadang ada beberapa sekolah yang ngajarinya kalau sudah ketemu 2 titik begini ya, maka titik ini dianggap titik 1, titik ini dianggap titik 2. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Ya, X1-nya 4, X2-nya 0, Y1-nya 0, Y2-nya -3. Kayak gitu, ya. Maka mereka akan pakai begini, Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X2 dikurang X1. Masukin angka-angkanya tadi. Ya, X1, Y1, X2, Y2. Nah, biasanya suka salah masukin angka nih, karena kan nggak biasa. Nah, dibanding seperti ini, kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana. Kita akan pakai cara sederhana, caranya gini. Taruh aja nilai X dulu, gitu. Taruh Y. Nah, setelah itu nanti di sini perkalian. Nah, perkalian. Kita ingin menaruh koefisien X. Nah,
koefisien X didapatkan dari nilai yang ada pada sumbu Y. Ingat ya, koefisien X didapatkan dari nilai yang ada di sumbu Y. Nah, nilainya apa? Ini nilainya min 3 gitu ya. Jadi di sini adalah min 3 X. Setelah itu koefisien Y kita dapatkan dari nilai yang ada di sumbu X. Ya, ini nilai yang ada di sumbu X adalah 4. Berarti plus 4. Oke, nah di sini setelah sama dengan kita kalikan angka-angka yang tadi ada di sumbu X dan di sumbu Y, yaitu min 3 dikali 4. Ya, jadi jawabannya min 3X ditambah 4Y sama dengan min 12. Nah, ini sudah betul. Ya, ini sudah betul. Nanti terserah min 3X di depan atau 4Y di belakang bebas. Nah, tapi ternyata di jawaban di sisi kanan tidak mau ada angka. Jadi terpaksa kita akan pindahkan angka ini ke kiri. Jadi jawabannya adalah 4Y min 3X plus 12. Karena min jadi plus ya. Sama dengan 0. Ini sudah tidak ada. Ya, jawabannya ini. Oke, sip. Nah, nanti boleh dicobalah kalau yang mau iseng-iseng. Ya, ini berarti saya kasih tahu ya. X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan min 3. Masukin aja angka-angkanya ke sini. Ya, jadi Y dan X-nya tidak perlu diubah, tetap Y dan X. Nanti dilakukan operasi silang. Ketemu hasilnya seperti ini. Ya, kalau mau iseng nyoba gitu ya. Kalau nggak mau iseng udah terima aja cara cepatnya seperti ini. Ini tadi gitu ya. Oke, silakan di screenshot. Boleh? Oke, sudah. Kita lanjut nomor 35. Nah, nomor 35 dan 34 soal-soal bonus ya sebenarnya. Karena ini harusnya 10 detik ya selesai gitu. Kita coba nomor 35. Gradien. Nah, gradien itu dalam matematik disimbolkan dengan M. Pengertiannya adalah kemiringan. Gitu ya. Jadi ada beberapa rumusan di gradien dan beberapa tipe gitu ya. Tapi kita coba belajar sesuai dengan yang soal aja deh. Ya, nanti saya tambah-tambahkan dikit. Jadi tipe pertama yang seperti soal di nomor 35 yaitu X dan Y berada di satu ruas. Ya, di satu ruas itu maksudnya boleh di sama-sama kiri atau di sama-sama kanan. Pembatasnya adalah sama dengannya. Ya, ini sisi kiri yang 2X plus min 6Y min 9. Nah, sisi kanannya 0. Nah, mereka kebetulan satu ruas kiri. Nah, kalau mereka berada di satu ruas kiri, nah, berarti M-nya atau gradiennya rumusnya adalah min A per B. Nah, ini. Gitu ya. Nanti kalau mereka berada di beda ruas, maka min-nya ini menjadi plus. Oke. Nah, apa A? A ini adalah koefisien X. B ini adalah koefisien Y. Ya, B adalah koefisien Y. Nah, lalu tinggal kita masukin deh sesuai soal. M adalah min. Ingat ya, min ini min rumus ya. A-nya adalah 2.
B-nya adalah min 6. Nah, min ketemu min jadi plus, 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Jadi M-nya adalah 1/3. Gitu ya. Ini suka hilang-hilang ya. Nah, gitu. Oke, yuk kita coba lagi misalkan soal yang lain. Sekarang kita coba X dan Y terpisah. Misalnya 3X sama dengan 6 min 5Y. Nah, kalau terpisah begini, maka rumusnya menjadi M sama dengan A per B. Ingat ya, A koefisien X, B koefisien Y. Nah, jadi A-nya 3, B-nya bukan 6 ya, tapi min 5. Nah, gitu. Sama dengan min 3/5. Ya, itu untuk nomor 5. Silakan dicatat. Oke, lanjut nomor 34. Nomor 34, nah ini sama masih kelas 8 terkait dengan fungsi. Ingat ya, kalau sudah ada fx sama dengan 3 min 5x, begitu x-nya kita ganti dengan apapun, maka x ini yang ada di persamaan akan juga berganti sesuai dengan pengganti x di depan. Jadi fx sama dengan 3 min 5x. Nah, ini f min 4 sama dengan 3 dikurang 5 kali, iya, 5 kali min 4. Sip. Maka 3 min 5 kali min 4, 20. Totalnya 23. Gitu ya. Sip. Nanti ada soal lagi misalnya F1. Nah, tinggal kita ganti kan. 3 dikurang 5 kali 1. Berarti 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Ada soal variasi lagi. Berarti misalnya F min 4 ditambah F1 sama dengan berapa? Ya udah, F min 4-nya 23. F1-nya min 2 ditambahin jadi 21. Nah, ini contoh soal variasi ya. Yang di soal 34 hanya sampai sini aja. Oke, sip. Silakan di screen. Lanjut nomor 33. Nah, ini sudah materi statistika. Kalian belum terima ya, materinya, tapi secara umum waktu SD sudah kelas 6 ya. Nah, sekarang diulang lagi dan diperdalam di kelas 9 di semester 2. Nah, ini kalimatnya panjang, jadi jangan stres dulu ya. Banyak kan kita ini kalau udah ngelihat soal ini, soal cerita ada stres gitu ya. Jangan dulu. Jadi prinsipnya kalimat bahasa Indonesia kalau di matematik ya, dan itu dalam soal, kita harus terbiasa mengubah menjadi simbol-simbol tertentu yang kita paham. Tapi jangan lupa simbolnya. Jadi udah dikasih simbol tertentu, misalnya P, nanti di akhir lupa P itu apa ya, gitu. Jadi harus ingat. Contoh, nilai rata-rata matematika. Nah, nilai rata-rata misalnya kita simbolkan sebagai X bar. Gitu. Nah, tinggal rata-rata siapa? Kalau rata-rata kelas berarti X bar K. Nah, gitu. Atau X bar T, boleh total gitu ya, boleh. Nah, ini 72. Berarti kita masukkan angkanya dulu. X bar total sama dengan 72. Nilai rata-rata siswa pria berarti X bar pria P gitu ya. X bar P sama dengan 69. Selanjutnya rata-rata wanita berarti X bar W sama dengan 74. Nah, banyak siswa dalam kelas 40 orang. Nah, jadi total siswa sama dengan 40 orang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah banyak siswa pria berapa.
Sekarang logikanya gini, kalau total siswa nih campuran antara pria dan wanita ya itu adalah 40 orang. Misalnya prianya kita anggap P, maka wanitanya jumlahnya pria jumlahnya P, entah itu berapa orang, maka wanitanya adalah 40 min P gitu ya. Kalau wanitanya W dibalik, misalkan wanitanya W ketahuan, maka si prianya adalah 40 min W, boleh gitu. Oke, nah, tapi sekarang kita pakai P aja karena yang tanya adalah pria. Nih, yang tanya adalah pria. Jadi nanti si wanita kita ubah menjadi 40 min P. Yang 40 dikurangi banyaknya pria. Nah, karena kita mau tahu nilai prianya berapa. Oke. Nah, kalau sudah ada rata-rata, sudah ada total, ini kan ada rata-rata total ya. Di sini rata-rata total, di sini ada nilai apa? Ada banyaknya siswa, maka kita bisa mencari total nilai. Nah, total nilai kita ringkas menjadi TN, total nilai kelas gitu ya. Total nilai kelas sama dengan, nah, kalau mencari total nilai itu caranya adalah X barnya dikali total banyaknya siswa gitu. Nah, X bar totalnya berapa? Si rata-ratanya 72 ya. 72. Terus total si siswanya berapa? 40 orang di kelas. Jadi kita kalikan nih, 72 kali 40. 2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Tambahin 0, 1. Tuh, gitu ya. Nah, berarti total nilai, yaitu rata-rata nilai kelas dikalikan jumlah orang di kelas, 72 kali 40, yaitu 2880. Oke. Nah, setelah itu, kita cari total nilai cowok, total nilai pria. Total P, total nilai P. Berarti apa? Sama ya. Rata-ratanya X bar P dikali jumlah P-nya. Rata-ratanya 69, P-nya belum tahu, ya kita jadikan P begini, 69P. Jadi informasi-informasi ya. Total nilai kelas 2880, total pria, ya total nilai pria 69P. Nah, ini informasi-informasi. Baru kita nyari total nilai wanita. Total nilai wanita berarti apa? XW, yang rata-rata wanita dikalikan jumlah wanita. Nah, kan jumlah wanita kita nggak tahu. Kita pengen ubah menjadi W itu adalah 40 dikurang P. Nah, berarti X bar W dikali ini 40 dikurang P sama dengan ya XW ya, XW-nya berapa XW-nya? XW-nya adalah 74. 74. Nah, ini kita kali pelangi ya, 74 kali 40. 4 kali 4, 16. 7 kali 4, 28, tambah 1, berarti 29. Tambah 0, 1. Nah, 74 kali min P, berarti min 74P. Nah, ini juga adalah informasi. Jadi, saya ulang ya, informasi kita pastikan dulu supaya paham. Total nilai kelas 2880, total nilai pria 69 kali pria, kita belum tahu prianya berapa. Total nilai wanita 2960 dikurang 74 nilai pria. Nah, nilai banyak pria ini belum tahu. Nah, berarti tinggal kita satukan nih total nilai, jadi terus di atas ini ya. Total nilai kelas gitu sama dengan total nilai pria ditambah total nilai wanita. Ini rumusannya nih. Total nilai kelas berarti penjumlahan antara total nilai pria dengan total nilai wanita. Masukkan angkanya. 2880, total nilai prianya adalah 69P, total nilai wanitanya 2960 min 74P. Ya, kita satukan ya. 2960 pindah ke samping kiri jadi min, 2880 dikurang 2960, 69P dikurang 74P. Sambung sini ya. 2880 dikurang 2960 berarti minus 80. 69P dikurang 74P berarti minus 5P. Nah, gitu ya. Maka P
adalah minimanya pindah ke kiri, min 80 dibagi min 5. Nah, ini ketemu min plus, 80 dibagi 5, yaitu 16. Nah, jumlah prianya ternyata 16. Nah, kalau nanti ditanya jumlah wanitanya, berarti 40 dikurang 16, yaitu 24. Kalau ditanya, sekarang yang ditanya adalah pria, berarti jawabannya 16. Ya, silakan di screen dulu. Oke, soal terakhir. Masuk ke nomor 32. Nah, ini adalah masih di statistika. Ya, statistika tapi bentuk tabel. Nah, enaknya kalau statistika berbentuk tabel gini, dia sudah diurutkan ya nilainya, yang terkecil sampai terbesar. 5, 6, 7, 8, 9, udah urut. Nah, tinggal frekuensinya. Frekuensi kan banyaknya nilai ya. Frekuensi itu banyaknya nilai. Misalkan 5 ada 2, 6 ada 4, 7 ada 6, 8 ada 7, 9 ada 5. Gitu ya. Nah, dalam statistik tabel gini, kita harus tahu yang namanya mean. Mean itu rata-rata, ya, total nilai dibagi banyaknya nilai. Lalu modus ya, bukan yang cowok-cowok tukang ngegembel ya, gombal gitu ya. Nah, ini modus ini nilai terbanyak. Nah, ini nih modus nih. Nilai 8, ada 7, yang lain 2, 4, 6, 5. Nah, satu lagi nilai median. Nah, median itu adalah data tengah, bukan rata-rata ya, data yang ada di tengah setelah data itu diurutkan dari yang data terkecil sampai data yang terbesar. Nah, dia tuh punya dua, ada data ganjil, ada data genap. Menentukan titik tengahnya tuh berbeda-beda. Contoh, data ganjil tuh ada 5 data. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nilai tengahnya kan kalau dikit enak ya. Nah, ini tengah-tengahnya 3. Ya, tapi kalau banyak gimana? Kita harus punya cara. Caranya adalah data ini ada 5 kan. Berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. Data gitu ya. Berarti 6 dibagi 3. Berarti data ketiga. Nah, inilah data ketiga mediannya. Oke, kalau ganjil. Kalau genap misalnya 4 gitu. Nah, kalau dibagi 2, 4 dibagi 2, dan di sini nih, padahal bukan tengahnya ya. Tengahnya di mana? Tengahnya ya di sini, antara 2 dan 3. Nah, maka caranya datanya ini dibagi 2, nah, nilai ini, lalu ditambahkan dengan nilai sebelahnya yang ini. Nah, lalu ini dijumlahkan, baru nanti dibagi 2. Ingat ya, setelah dibagi 2, datanya ditambahkan dengan data sebelahnya, baru dibagi 2. Oke, nah, sekarang kita lihat ini ada berapa data nih, data frekuensinya. 2, 4, ya 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 25, 24 ya. Total dari sini ke sini ada 24 data. Oke, nah 24 berarti genap. Jadi apa? Kita bagi 2 ya. 24 dibagi 2 sama dengan data ke-12. Nah, data ke-12 ini akan kita tambah dengan data ke-13. Baru nanti kita bagi 2. Nah, yang mana yang data ke-12? Kita lihat di sini. Ya, 5 itu ada 2. Berarti data pertama dan data kedua tuh 5. Nilai 6 4. Berarti data ke-3 sampai ke-6 nilainya 6. Ya, nilai 7 itu ada 6. Berarti nilai ke 7 sampai ke 12. Kalau ini memang kurang dipahami untuk saat ini, bisa kita jabarkan. Nilai 5 itu ada 2, berarti 5, 5. Ya, nilai 6, 4. 6, 6, 6, 6.
Nilai 76, 777, 777. Nilai 87, 888, 8888. 95, 99999. Kayak gini. Nah, hitung aja data ke-12 yang mana? 2, 4, 6, 7, 12, 12. Oh, pas di sini. Data ke-13 berarti pas di sini. Ya, 7 tambah 8 gitu ya. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Ya, ini kalau belum mahir memanfaatkan frekuensi ini. Ya, kalau sudah mahir gampang ya. Data ke-12 ini 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Oh, berarti 12 di 7 gitu. Nah, berarti 13 di 8 gitu. Ini kalau sudah paham menggunakan frekuensi dalam bentuk tabel. Ya. Seperti itu, ini jawaban 7,5. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini ya. Karima? Ada Karima? Iya, Kak. Oke. Screen dulu silakan. Tutupan. Oke. Baik semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dimengerti, dan kalau bisa, kalau belum mengerti dicoba review lagi di recordnya, kalau sudah mengerti coba disebarkan ke teman-temannya, dan coba untuk saling ngingetin karena ini sudah dibayarkan oleh sekolah ya, kalian kan tinggal menikmati, manfaatkan yang sudah sekolah kalian lakukan. Jarang banget sekolah yang mau seperti ini ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.